Evolusi kebijakan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial menuju era merdeka belajar. Hai, teman SMA. Kali ini kita akan membahas tentang evolusi kebijakan pendidikan nasional. Dari zaman kolonialisme sampai dengan era merdeka belajar saat ini. Pada podcast sebelumnya, telah dibahas bagaimana Ki Hajar Dewantara telah meletakkan dasar-dasar pemikiran pendidikan yang menginspirasi lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Pemahaman tentang evolusi kebijakan pendidikan nasional ini bisa bermanfaat untuk membantu sekolah, pemerintah daerah, orang tua siswa, serta segenap pemangku kepentingan pendidikan untuk memahami secara baik tujuan dan prinsip-prinsip yang melatar belakangi lahirnya kebijakan pendidikan dari masa ke masa. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu memahami kebijakan Merdeka Belajar dan apa yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar. Mari kita mulai. Kebijakan pendidikan di sebuah negara dibentuk oleh pemerintah berdasarkan latar belakang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, secara historis, kebijakan pendidikan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan negara lain, sehingga tercipta keunggulan kompetitif untuk meningkatkan perekonomian, serta menjaga stabilitas sosioekonomi, politik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kebijakan pendidikan di era kolonialisme. Pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme diatur secara sentralistik dan tersegregasi. Pemerintah kolonial Belanda mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur arah dan segenap aspek pendidikan. Mulai dari pendiri sekolah sampai dengan menentukan penduduk Indonesia atau biasa disebut pribumi yang diberi hak untuk bersekolah. Pada masa itu, hanya pribumi yang berasal dari keluarga bangsawan dan priyayi yang mendapat hak untuk bersekolah. Pribumi yang bukan berasal dari keluarga bangsawan atau priyayi tidak bisa bersekolah. Kebijakan pendidikan yang dikelola secara sentralistik dan tersegregasi oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Belanda terhadap pribumi dan menyediakan tenaga kerja murah untuk mengeksploitasi hasil pertanian berupa rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, dan lainnya. Pada masa kolonialisme terdapat dua jalur persekolahan, yaitu sekolah untuk anak Eropa, biasa disebut dengan Occidental, dan sekolah untuk bangsawan pribumi, ras Cina dan Arab, disebut sebagai Oriental. Sekolah Oriental terdiri dari HIS atau Hollandse Inlandse School setara SD selama 7 tahun. MULO, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs setara SMP selama 3 tahun. Dan AMS atau Algemene Middelbare School setara SMA selama 3 tahun. Sedangkan pendidikan untuk anak Eropa terdiri dari ELS atau Europese Lage School setara SD selama 7 tahun. Dan HBS, Hogere Burger School setara SMP dan SMA selama 5 tahun. Segregasi pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut mendapatkan perlawanan dari pribumi yang terdidik. Pada awal 1920-an, Muhammadiyah
mendirikan sekolah untuk pribumi di luar sistem kolonial Belanda. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah untuk pribumi pada tahun 1922 dinamakan Taman Siswa. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda juga oleh kaum pribumi terdidik telah melahirkan tokoh-tokoh pendidikan dan pemimpin perjuangan kemerdekaan. Lahirnya pemimpin perjuangan kemerdekaan tersebut menginisiasi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kebijakan pendidikan di era kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru. Pasca Indonesia merdeka, tepatnya pemerintahan Orde Lama dari tahun 1945 sampai dengan 1966, pendidikan menjadi instrumen penting untuk membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menetapkan Undang-Undang Pendidikan pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Undang-undang tersebut menekankan pada penanaman nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa Orde Lama, pendidikan dikelola secara sentralistik. Pemerintah pusat memegang otoritas dalam menyusun kebijakan pendidikan. Namun demikian, kewenangan pengelolaan pendidikan dasar menjadi otoritas pemerintah provinsi. Tugas pemerintah pusat adalah menetapkan kurikulum, memberikan bimbingan teknik untuk metode pengajaran, penilaian, dan supervisi sekolah. Pada masa tersebut, fokus utama kebijakan pendidikan adalah menyediakan akses pendidikan. Pemerintah pusat membangun infrastruktur sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan ketersediaan sekolah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Hasilnya, pada tahun 1950-an, partisipasi siswa bersekolah dasar meningkat lebih menjadi 11 juta siswa dari hanya sekitar 2,5 juta siswa pada era kolonialisme. Instabilitas kondisi sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh konflik elit politik dan gerakan separatis terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama. Hal tersebut berdampak pada perubahan sistem pemerintahan. Pada tahun 1955, setelah pemilihan umum pertama, pemerintah mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Perubahan tersebut berdampak pada kebijakan pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu instrumen untuk menstabilkan kondisi sosial dengan tujuan utama menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam hal ini, orientasi pendidikan mengalami pergeseran dari kebebasan untuk berpikir menjadi indoktrinasi. Hal ini terlihat misalnya kinerja guru yang lebih dinilai dari disiplin untuk berseragam dan atau ketaatan pada atasan daripada kualitas pengajaran. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno mengundurkan diri karena kritis ekonomi dan politik, diganti Presiden Soeharto. Rezim baru lahir dengan nama Orde Baru.
Belajar dari pengalaman era Orde Lama, rezim Orde Baru menekankan stabilitas sosiopolitik untuk memastikan ekonomi tumbuh dan berkembang. Presiden Soeharto menempatkan personil militer ke dalam posisi strategis pemerintahan. Biasa dikenal sebagai dui fungsi ABRI, strategi tersebut membuahkan hasil dalam hal menjaga stabilitas sosiopolitik sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Strategi memastikan stabilitas sosiopolitik melalui kontrol penuh ini berdampak pada kebijakan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan dikelola secara sentralistik dan birokratis, berfokus pada ketaatan pada peraturan yang ditetapkan. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam setiap pengelolaan pendidikan, meliputi peraturan mengangkat kepala sekolah dan guru, pelatihan kepala sekolah dan guru, kurikulum, buku pelajaran, alokasi anggaran sekolah, dan lainnya. Stabilitas sosiopolitik yang tercipta berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, didukung oleh bonanza minyak atau oil boom pada 1973. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 8% setiap tahunnya. Hasilnya, dari tahun 1974 sampai dengan 1978, terbangun 61.000 sekolah dasar melalui program SD Impres atau Instruksi Presiden. Selain itu, angka partisipasi sekolah untuk sekolah dasar naik dari 37% menjadi 95%. 25 tahun sejak 1969. Angka partisipasi sekolah untuk sekolah menengah pertama juga naik signifikan menjadi 58%, serta sekolah menengah atas naik menjadi 35%. Ekspansi sekolah serta angka partisipasi sekolah tersebut tentu saja diikuti dengan rekrutmen guru. Pada tahun 1990-an telah direkrut sebanyak 2 juta guru. Pertumbuhan yang sangat cepat dalam hal penyediaan akses pendidikan tersebut menyisakan pekerjaan rumah dalam hal kualitas, antara lain kualitas guru yang masih perlu ditingkatkan disebabkan oleh relevansi latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. Distribusi guru yang tidak merata antara kota dan desa, serta gaji yang relatif tidak mencukupi. Kualitas bangunan sekolah juga tidak terlalu kuat sehingga membutuhkan rehabilitasi. Kebijakan pendidikan era reformasi 1998 sampai dengan 2019. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Orde Baru berakhir, digantikan dengan era reformasi. Pada era reformasi, sistem pemerintahan sentralistik dirasa tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah yang beragam, digantikan dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Dalam sektor pendidikan, desentralisasi diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah pusat mempunyai otoritas untuk menentukan kebijakan dan standar nasional pendidikan. Sedangkan pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Undang-Undang Sisdiknas juga menyatakan bahwa
20% anggaran nasional dan daerah dialokasikan untuk pendidikan. Pada era reformasi ini, kualitas hasil belajar siswa menjadi perhatian utama dari partisipasi penduduk untuk bersekolah. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan tenaga kerja yang mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Keunggulan kompetitif tersebut akan menarik investasi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa upaya melakukan reformasi peningkatan kualitas pendidikan telah dilakukan, meliputi manajemen berbasis sekolah yang memberikan sekolah otonomi untuk mengelola sumber daya untuk peningkatan mutu pendidikan, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ujian nasional, bantuan operasional sekolah atau BOS, reformasi institusi sekolah melalui rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program reformasi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Hal tersebut terlihat dalam tes program internasional, penilaian prestasi siswa atau PISA dalam kemampuan literasi, numerasi, dan sains. Hasil tes PISA kita mengalami penurunan. Rata-rata pada tahun 2018 adalah 371, 379, dan 396, terkoreksi negatif dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu 397, 386, dan 403. Kebijakan pendidikan era Merdeka Belajar 2020 sampai dengan sekarang. Tantangan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga tercipta keunggulan kompetitif dibandingkan negara lain untuk percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi tugas utama pemerintah. Belum lagi, tantangan revolusi teknologi yang menuntut sumber daya manusia berkarakter, mampu berpikir kritis, kreatif, serta inovatif. Kebijakan Merdeka Belajar mencoba menjawab tantangan tersebut dengan memberikan otoritas seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi serta tantangan sekolah dan daerah yang unik dan beragam. Adapun tugas pemerintah pusat adalah memberikan fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dan sekolah, juga peraturan pendidikan yang fleksibel serta tidak lagi kaku dan mengikat. Melalui pembagian tugas serta peraturan yang fleksibel tersebut, diharapkan tercipta kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kolaborasi, komitmen yang kuat, serta tujuan bersama antara pemangku-pemangku kepentingan pendidikan membuka peluang untuk berinovasi dalam usaha, menjawab permasalahan dalam peningkatan kualitas belajar siswa. Peningkatan kualitas belajar siswa menjadi syarat utama terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Secara lebih detail, kebijakan Merdeka Belajar berusaha mewujudkan 1. Sekolah sebagai aktivitas yang menyenangkan. 2. Pemimpin sekolah yang memberikan pelayanan kepada siswa dan guru. 3. Guru sebagai fasilitator pembelajaran siswa. 4. Pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan individual siswa yang beragam dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. 5. Kurikulum yang menitik beratkan pengembangan karakter siswa serta kemampuan berpikir kritis. Dan 6. Sistem penilaian yang mampu memberikan masukan
baik untuk siswa dan sekolah untuk perbaikan, bukan yang bersifat memberikan hukuman. Tujuan tersebut akan dapat diwujudkan apabila terdapat kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, melayani, dan berfokus pada peningkatan kualitas belajar siswa, serta guru-guru yang mau dan mampu belajar, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Tugas pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini adalah melakukan fasilitasi dan advokasi kepala sekolah, sehingga proses penguatan institusi sekolah dan perbaikan kualitas pembelajaran memungkinkan untuk tercapai. Melalui gotong royong antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, pencapaian tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas belajar siswa adalah sebuah keniscayaan yang dapat diwujudkan. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan. Tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berazas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.